Namun meskipun sudah melihat kehebatan dan kengerian dari Laples dan Tears, masih ada seseorang yang berpikir bisa melawan Laples untuk mendapatkan kapalnya, lalu bisa kabur dari pulau tersebut. Gak lama yang benar saja, ada salah satu instruktur berusaha menyerang Laples. Namun dalam sekejap, Tears langsung memukul orang itu hingga tidak sadarkan diri. Saat melihat kejadian itu, Laples makin memprovokasi semua orang. Jika kalian ingin menentangku, majulah, aku akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara kita. Sontak saja beberapa instruktur yang lain kepancing dengan ucapan Laples. Dengan mengucapkan mantra, balonku ada 5, para instruktur itu memanggil pedang langit. Tapi dalam sekejap, Tears menyapu para instruktur yang song-song itu, Pak. Ya gimana bisa menang, Pak? Level mereka cuma B, jadi nggak mungkin bisa ngalahin Laples ataupun Tears. Semua orang makin ketakutan. Laples pun mengeluarkan sebuah alat yaitu bernama gelang parasit. Gelang ini dapat memberikan skor saat seseorang memakainya untuk mengalahkan monster atau tindakan-tindakan lainnya. Tindakan lainnya maksudnya apa, Bang? Nanti aja di next konten gue jelasin, Pak. Jadi saat kita memakai gelang itu, maka kita akan tahu skor kita udah berapa gitu, Pak. Di situ Laples mulai berpidato dan menjelaskan. Aku pikir kalian pasti sudah mengerti dari cara kerja gelang tersebut hanya dengan melihatnya saja kan. Aku akan mengadakan tes kelulusan untuk kalian semua selama 1 minggu bertahan hidup di pulau ini. Bagi siapapun yang memiliki skor rendah, maka aku akan memotongmu. Kalau begitu, mari kita mulai game yang menyenangkan ini. Yari. Di saat Laples sibuk berpidato, Tears berjalan memasangkan gelang ke semua orang. Tapi di situ ada seorang siswi bernama Karma. Dia bertanya, "Anu, cutu mati, bisakah kau memberitahuku berapa minimal skor untuk lulus dalam permainan ini?" Saat mendengar hal itu, Laples menoleh ke arah Rimuru seperti orang meminta bantuan. Dengan menghela nafas panjang, Rimuru pun terpaksa menggunakan akselerasi pikiran pada Laples dan Tears. Di dunia yang dipercepat itu, hanya ada Rimuru, Laples, dan Tears. Di situ, Laples meminta saran kepada Rimuru atas pertanyaan seorang siswi. Rimuru pun menjawab, Yari. "Kukira kau sudah menyiapkan semuanya." Akhirnya, Rimuru menyimpulkan poin game ini untuk siswa yang menaklukkan monster yaitu monster level E, maka siswa akan mendapatkan poin 1. Monster level D, siswa akan mendapatkan 2 hingga 5 poin. Monster level C, maka siswa mendapatkan 6 hingga 30 poin. Monster level B, siswa bisa mendapatkan 31 hingga 100 poin. Mengalahkan monster level A, maka siswa akan mendapatkan 500 poin. Sedangkan monster di atas level A, maka siswa bisa mendapatkan 10.000 poin. Itulah poin yang didapatkan jika mereka mengalahkan monster sendirian. Jadi jika mengalahkan monster secara berkelompok, ya jelas poinnya akan dibagi dengan anggota kelompoknya. Sementara itu, untuk siswa yang membentuk kelompok, jika melakukan tindakan yang menguntungkan untuk orang lain atau timnya, maka mereka bisa mendapatkan skor 1-100 poin. Sedangkan jika ada seseorang yang melakukan tindakan berbahaya kepada orang lain, bahkan sampai membunuhnya, maka otomatis poin yang telah dikumpulkan akan disetel ulang jadi 0. Awalnya Rimuru menetapkan skor kelulusan adalah 100 poin. Tapi menurut Laples, skor itu terlalu tinggi untuk siswa yang lemah. Jadi disimpulkan, untuk skor kelulusan adalah 30 poin. Dengan adanya ujian bertahan hidup ini, Rimuru menganggap bisa membuat para bocil kematian mengerti apa artinya belajar bekerja sama. Karena jika para siswa masih keras kepala dan tidak mau bekerja sama, nggak mungkin mereka bisa lulus. Karena monster di pulau ini bukan monster yang bisa dikalahkan para siswa yang lemah-lemah. Setelah transmisi pikiran itu berakhir, Laples menjawab pertanyaan seorang siswi tersebut sesuai apa yang diperintahkan Rimuru. Jika siswa dalam 1 minggu tidak mendapatkan 30 poin, maka dinyatakan tidak lulus. Setelah mengatakan itu, Laples dan Tears meninggalkan para siswa selama 1 minggu di pulau ini. Gak lama setelah kepergian Laples, sebagian para siswa banyak yang menjerit histeris. Mereka nggak siap dengan apa yang telah terjadi. Ya bayangin aja pak, lu naik gunung, terus lu nggak bawa bekal, dan ditambah lagi lu kagak bisa survive di alam. Auto bingung nggak tuh? Untungnya di sini ada seorang instruktur berambut putih dan memiliki profesi
seorang dokter. Dan yang lebih penting, dia adalah dokter wanita. Dokter itu membangun sebuah tenda sederhana, dan para korban yang telah dikalahkan Laples dan Tiris diobati di situ. Dengan ini, rumah sakit di sebuah pulau telah didirikan. Dokter itu pun mendapatkan skor 20 atas dedikasinya. Di satu sisi, ada juga instruktur peneliti yang berafiliasi dengan Akademi Investigasi Ilmu Sihir. Dia menganalisis bahwa pulau ini sudah ditutup badai sihir. Jadi mau lu buka WA buat menghubungi bokap nyokap lu, atau sekedar browsing buka TikTok, lihat pantat-pantat cewek tuh udah kakak bisa anjing. Di saat semua orang bingung nyari solusi, seorang instruktur berbadan mungil dan gendut dari Akademi Sintesis Ingrasia, dia ikut berbicara jika dia baru saja menganalisis gelang tersebut. Menurutnya, gelang ini tidak bisa dirusak. Meskipun dirusak, gelang itu akan beregenerasi kembali dan tidak akan berefek apapun pada orang yang menggunakannya. Gelang itu juga memiliki fitur dapat berkomunikasi dengan rekan setimnya dan dapat melihat statistik orang lain. Contohnya, jika ada karakteristik rekan tim berwarna merah, berarti adanya rekan tim berada dalam kondisi kritis. Sedangkan warna kuning artinya rekan tim mulai tidak baik-baik saja. Sementara kalau warna biru artinya rekan tim lagi full senyum atau normal. Dan lebih canggihnya lagi, saat memakai gelang itu, rekan tim bisa melakukan transmisi pikiran satu sama lain. Gak lama ada seorang lansia dari Akademi Sintesis Ingrasia bernama William Ross. Dia mengatakan, jika mereka hanya mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, mereka bisa menunggu bantuan karena Demon Lord Rimuru gak akan tinggal diam. Kedua, mereka bisa menuju ujung pulau untuk mencari sinyal dan meminta bantuan. Ketiga, mereka bisa berpura-pura menjadi bawahan Laples hanya untuk keluar dari pulau yang dipenuhi badai mana. Jadi saat Laples lengah, mereka bisa melarikan diri atau meminta bantuan orang lain. Diketahui ada beberapa monster penguasa pulau ini, diantaranya Hendro Griffin di sisi timur, Kalajengking Pasir ada di sisi barat, Naga Es tinggal ada di sisi utara, Macan Beracun di sisi selatan, dan Rock Elephant tepat di tengah pulau. Kini semua siswa mulai tenang kembali, tapi ada juga yang gak terima dengan ucapan Pak Tua William. Dia adalah Julius. Julius berkata, mengharapkan bantuan dari Demon Lord Rimuru, tindakan memalukan apa itu? Aku sebagai penerus kerajaan Ingrasia, adik dari Pangeran Eric, tidak akan pernah mengakui Demon Lord bajingan itu. Di satu sisi, para siswa sudah membentuk kelompok masing-masing, begitu juga dengan Rimuru. Namun tanpa adanya kesepakatan bersama, dan seenak jidatnya Julius memutuskan akan memimpin semua kelompok. Anehnya tidak ada satu orang pun yang protes dengan pemikiran Julius ini. Bahkan Magnus juga menerima hal itu. Tapi sebelum melakukan My Trip My Adventure, semua siswa makan siang dulu pak. Berkat instruktur bernama Irina, peneliti di Akademi Investigasi Sihir dan Sains NNU. Dia mengambil makanan dari ruang penyimpanannya, sehingga kebutuhan makan para siswa untuk beberapa hari ke depan masih bisa tercukupi. Di situ lebih parahnya lagi, semua makanan yang telah dikumpulkan itu dikelola si Julius lagi pak. Lalu setelah itu, semua siswa mulai dipanggil satu persatu untuk mendapatkan jatah makanannya. Tapi tetap saja masih ada diskriminasi dalam hal ini. Bagaikan seorang raja, Julius makan makanan yang berbeda dengan yang lain. Di saat Rimuru dan yang lain makan ransum, Julius beserta pengikutnya makan makanan yang sangat mewah dan tentunya porsinya sangat banyak pak. Saat Rimuru enak-enak makan ransum miliknya, tiba-tiba seorang siswa gendut bernama Mondo. Dia mengeluh tentang makanan miliknya. Mondo kesal, bukan karena rasanya, tapi melainkan porsinya kurang pak. Siswa gendut itu merasa tidak kenyang sama sekali dengan jatah makanan yang telah diberikan. Rimuru pun menawarkan sisa ransum miliknya. Seketika Mondo bahagia. Namun saat dia akan memakan ransum milik Rimuru, tiba-tiba di situ ada instruktur Fury mengambil paksa ransum itu dan mengembalikan ke Rimuru. Instruktur itu mengatakan agar Rimuru tidak membagikan makanannya karena semuanya sudah mendapatkan jatah makanan masing-masing. Setelah makan siang, para siswa pun berkumpul. Di situ Magnus bertanya, jadi rencana apa yang akan kita ambil? Dengan tatapan sinis, Julius menjawab, itu sudah jelas. Kita akan menuju tepi pulau untuk mencari sinyal dan meminta bantuan. Meskipun nanti kita tidak bisa meminta bantuan, tapi pastinya kita dapat mengumpulkan poin juga kan? Alasan Julius melakukan hal ini karena ada beberapa siswa yang dapat menggunakan penyimpanan ruangnya sehingga mereka dapat mendirikan pangkalan.
Selain itu juga, siswa yang basicnya gak bertempur bisa bertugas mengumpulkan makanan sebanyak yang mereka bisa. Sekaligus mereka bisa mencoba mencari cara untuk mendapatkan poin selain bertarung dengan monster. Di situ kesatria pendamping Julius bernama Slade akan memimpin para siswa. Sejenak Slade memandang para siswa dan mulai memilih orang-orang yang tampaknya bisa diandalkan dalam pertempuran. Dan kemudian Slade membuat 5 kelompok yang tiap kelompok anggotanya ada 5. Sebanyak 25 siswa tipe pertempuran berangkat dengan semangat tinggi. Di kelompok Rimuru ada Mundo, Georgie, Aina, dan Marsha. Gua penasaran sih pak, gimana reaksi keempat anak ini seandainya jika mereka tahu bahwa di kelompok mereka ada Demon Lord yang paling disegani. Mungkin mereka auto kaget 7 turunan pak. Menurut gua, ekstra chapter ini kayak cerita anim-anim yang tokoh utamanya pura-pura lemah tapi sebenarnya overpower. Di sini kelompok Rimuru menyusuri hutan dan pemimpin kelompok ini adalah Georgie. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kindle. Amin. Bye bye.